Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. Insyaallah pada pagi hari ini kita membahas maqta uh, terakhir daripada surat Qaf, ya. Dan insyaallah kita sudah bisa menyimpulkan bahwa dari surat Qaf ataupun seluruh Al-Quran intinya adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat. Jadi setelah mengenal Allah, meyakini apa yang dijelaskan oleh Allah. Ya. Dan salah satu yang paling banyak dijelaskan oleh Allah adalah kehidupan akhirat. Dan itulah yang menjadi tema besar dari surat Qaf. Ya. Tidak saja diminta percaya bahwa neraka itu ada, bahkan Qaf mengajarkan kita, memberi informasi kepada kita, bahkan neraka itu bisa berdialog dengan Allah. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Ya. Bahkan saat manusia dihisab juga dikawal oleh malaikat yang lain. Waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa syahid. Ya. Bahkan di situ ada dialog juga. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ya. Itulah hasil yang paling cepat harus terasa adalah karena meyakini Allah itu Maha benar, maka seluruh penjelasannya adalah benar. Ya. Dan ketika Al-Quran harus dijadikan manhaj dalam kehidupan, pedoman hidup, maka ini masalahnya bukan sekedar ya bagus tidak bagus, ya punya nilai ijaz atau tidak, ya, tapi melaksanakan Al-Quran sebagai manhaj karena instruksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa yang mengenal Allah, dia harus tunduk beribadah kepada Allah. Ya ayyuhan nasu taqu
Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ya, sebagai orang yang sudah mau beribadah kepada Allah, kamu harus menjadikan Al-Quran sebagai sumber. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ya. Wa la tattabi' ahwa'ahum. Manusia umumnya tidak suka dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Mungkin kalau sebagai pembuka acara semua setuju, ya. Sebagai eh, bacaan harian setuju, ya. Tapi fikrah Al-Quran sebagai hukum Allah, di situ manusia, ya, bertarung dengan hawa nafsunya. Wala tattabi' ahwa'ahum, ya. Wahdharhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallah. Ya. Satu aja ayat tidak kamu yakini, ya. Karena terbawa oleh kehidupan manusia, berarti kamu sudah menjadi manusia yang maftun, ya. Manusia yang sudah terjauhkan dari Allah. Satu, ba'di ma anzalallahu ilaik, ya. Gimana dengan seluruhnya? Ya, satu aja, ya. Seperti yang dirasakan oleh Umar, satu ayat, ya. Ya, maka sudah khawatir kalau sebentar lagi azab itu turun. Padahal yang satu itu sudah mansuh. Kalau mau beralasan lupa itu sangat wajar. Ya, begitulah penghambaan manusia yang betul-betul takut kepada Allah. Wahdharhum ayyaftinuka. Ya, bisa dicari di surat Al-Maidah ini, ya. Ya. Am ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Ya, kalau kamu, ya, mengikuti mereka, maka siap-siap Allah akan menimpakan azab kepadamu. Ya, itulah secara umum apa yang diinginkan dari surat Qaf, ya. Walaupun temanya mengenal Allah, afalam yanzuru ila sama, ya. Kemudian meyakini penjelasan-penjelasan Allah tentang hari akhirat, ya, yang sumbernya semua dari Al-Quran. Qaf wal Quranil Majid. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Ya. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ya. Maka salah satu, ya, tema terakhir hari akhirat di surat Qaf ini bahwa hari kiamat itu hari panggilan, ya. Bahwa hari kiamat itu hari panggilan. Ya. Jelas, ya? Sudah jelas belum?
Ini yang mungkin jarang ya dibahas ya, ya bahwa saat eh, salah satu sesi hari kiamat manusia akan mendengar panggilan. Ya. Di riwayat lain dikatakan panggilan itu mengatakan wahai manusia yang sudah menjadi tulang belulang, ya bangunlah kalian, ya bangunlah kalian, ya ayyuhal idhamun nakhirah, ya katanya ya. Qumu min marqadikum, ya bangunlah kalian dari tidur kalian. Ya. Inilah yang dimaksud dengan wastami' yauma yunadil munadi. Ya. Ada di mana manusia di hari kiamat diperintahkan mendengar pada hari ya, pemanggil. Pemanggil itu eh, disebut munad di sini al-munadi, ya aslinya ada iyanya. Yang diriwayatkan adalah al-munadi itu adalah malaikat Israfil. Ya. Min makanin qarib, ya, dari tempat yang dekat. Ya. Maksudnya tempat dekat ini ya bagaikan suaranya itu kayak orang di dekat manusia itu. Ya. Padahal ini jumlah yang dipanggil itu ya mungkin dari Adam sampai Nabiullah Adam sampai akhir zaman mungkin bisa 1 triliun lebih orangnya. Ya. Tapi istilahnya sound system versi Allah jauh lebih hebat ya. Sehingga seakan-akan panggilan itu jelas seperti ada di sampingnya, dekatnya. Ya. Jadi siapa yang pernah umrah, ya manusia sebanyak itu betul-betul mendengarkan apakah suara adzan, apakah suara imamnya, apakah suara khutbahnya, betul-betul juga seakan mimakanin qarib. Ya. Bagaimana nanti di akhirat, di dunia aja, ya masjid sebesar itu dengan jamaah yang dengan hitungan juta ya, ya, ya. Ada sound system yang betul-betul bisa ya membuat seluruh manusia di bagian mana saja ya, akan mendengar dengan jelas. Ya, ya tentu karena teknologi yang luar biasa ya. Sementara di masjid-masjid kita ya karena teknologi sound systemnya cuma 5 juta, 10 juta ya. Ya, ada aja gangguan suaranya ya. Ya bahkan ada kisah nyata ya. Ada salah seorang jamaah yang pakar di dalam bidang sound system ya sampai minta cari tahu di mana sih tempat operatornya itu ya. Minta izin ingin tahu ya, ingin ya sedikit mempelajari gitu. Kok luar biasa ya. Maka bagaimana dengan sound system di sisi Allah Subhanahu wa taala saat memanggil-manggil manusia ya. Ya. Jadi bahwa saat manusia dipanggil dari kuburnya atau istilah lain dari ajdath, dari posisi dia meninggal ya. Apakah yang tenggelam di laut, apakah yang diterkam, apakah yang
taruh di bukit-bukit ya, kayak di Sulawesi itu. Ya. Dan berbagai macam kondisi manusia, apa yang dibakar dulu, terus abunya dibuang, ya, itu semua akan mendengar panggilan ini. Yauma yunadil munadi mim makanin qarib. Ya. Bahwa manusia akan dipanggil juga disebut di surat, ya, di surat Toha, ya. Ya. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwaja lahu. Ya. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwaja lahu. Ya. Pada hari itu semua manusia akan mengikuti pemanggil itu yang tidak mungkin eh, menyimpang pemanggilan itu. Ya. Kalau saat itu ya ada panggilan, nggak mungkin tuh panggilan dari makhluk lain kecuali malaikat. Ya. Di ayat 108 ya. Ya. Dan suasana saat dipanggil itu tidak ada manusia yang berani berbicara. Ya. Wa khasya'atil aswatul memenuhi panggilan itu ke arah mana panggilan itu ya. Fala tasma'u illa hamsa. Ya. Kalaupun ada orang ingin ngomong dengan orang di sampingnya atau di depannya hanya berani ngomong dengan berbisik. Mungkin ada yang nanya, ya, gimana nasib kita ini ya? Karena saat bangun itu di surat Yasin Allah katakan, ya wailana, man ba'athana min marqadina. Ya, maka dijawab, ya ini dulu yang dijanjikan oleh Allah. Adama wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ya. Maka pada hari itu nggak ada manusia bisa tolong menolong. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu. Ya. Illa man adzina lahur rahman. Kecuali yang mendapat izin untuk menolong. Ya. Termasuk yang mendapat izin adalah Al-Quran. Ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadi betul tidak ada yang bisa menolong kecuali yang diizinkan salah satunya Al-Quran. Salah satunya ibadah-ibadah puasa yang kita lakukan. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Ya, walaupun di hadis itu dikatakan tidak semua pembaca Al-Quran ya, yang disebut kriterianya, ya, kriteria pembaca Al-Quran yang telah membuat dirinya sering begadang karena Al-Quran. Ya. Jadi hadisnya itu menyaratkan adanya ya, proses begadang untuk Al-Quran. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani ya, lil abdi yaumal qiyamah. Ya. Ay Rabbi ya mana'tuhu an-nauma bil laili ya mana'tuhu an-nauma bil laili. Ini gara-gara saya, gara-gara Al-Quran ini dia sering mengurangi jam tidurnya. Ya. Syafi'ni fihi, maka berikan aku izin untuk memberi syafaat orang ini. Ya. Siam pun juga akan mengatakan begini, Rabbi
inni mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar. Karena ibadah puasa, karena ibadah saya ini puasa, dia menahan makan, minum, dan syahwatnya ya, di siang hari fasyafi'ni fihi. Ya. Bagaimana dengan yang membacanya cuma siang aja, bacanya cuma pagi aja, wallahu a'lam. Ya. Tentu tidak bisa juga disebut sia-sia ya. Tapi kalau melihat hadisnya memang penting yang kemudian menjadi doa ya. Di hadisnya katakan rajulun atahullahul Quran ya. Fayatluhu ana al-laili wa ana an-nahar ya. Memang butuh SOP-nya butuh siang dan malam ya. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili ya. Wahum yasjudun wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila ya. Maka hadis ini mengatakan pentingnya menyediakan waktu untuk Al-Quran minimal tilawah ya. Walaupun idealnya adalah dibaca dalam sholat ya. Maka Rasulullah menjelaskan siapa yang qiyamul lailnya ya, mencapai minimal 10 ayat ya. 10 ayat kan berarti Al-Fatihah ada 7 ayat ya. Ya. Tambah qul huwallahu ahad udah 10 ya. Artinya semudah mungkin ya. Ya. Jadi kalau oleh Allah nggak dihitung kata malaikat, kalau semua Al-Fatihah semua orang bisa ya. 10 ayat dari An-Naba dong gitu ya. Ya. Insya Allah sudah dihitung ya. Maka Allah catat dia min ahli dzikir ya. Siapa yang salat malamnya 50 ayat, Allah catat dia sebagai ahlul qunut, orang yang memang ahli ibadah ya. Siapa yang di atas 100.000 ayat, maka Allah catat sebagai muqantarin ya. Orang-orang yang berpahala, pahala yang unlimited ya. Udah nggak bisa dihitung lagi saking banyaknya ya. Sebagaimana ya, orang yang kaya di dunia diistilahkan ya wal qanatiril muqantarah ya. Karena orang yang hafal saldo ATM biasanya kalau sedikit ya, ya. Kalau cuma 200.000 300.000 orang itu hafal atau tanggung gitu ya. Tapi kalau udah terlalu banyak bingung berapa ini ya. Ya begitulah pahala kalau terlalu banyak udah susah dihitungnya. Ya. Wamin ahlil kitab man inta'manhu biqintar. Ada kata qintar. Yahudi itu senangnya bertaamul dengan orang yang berduit banyak. Ya. Maka orang yang berpahala banyak diambil istilah muqantarin. Ya. Ya, ya, maka itu sangat bermanfaat dalam suasana saat manusia mengalami wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib ya. Di surat eh, apa Ghafir ya. Allah istilahkan dengan yaumat tanad ya. Surat Ghafir ayat 32 ya. Jadi salah satu ya, dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel mengatakan ya, wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad ya. Ya, maaf bukan Nabi Musa maksudnya karyawan yang bekerja di lingkungan istana
Nabi Musa alaihissalam. Ya. Diam-diam dia selalu menyembunyikan bahwa dia anggota dakwah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Di ayat sebelumnya itu 36 ya, atau 38, 28 maksudnya, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Ya, yaktumu imanahu. Dia harus menyembunyikan. Ya, ya semoga orang-orang yang berdakwah dengan label profesional istilahnya, ya, ya, itu mirip ayat inilah. Yaktumu imanahu. Ya, walaupun prakteknya bukan yaktumu imanahu, yaktumu dakwatahu. Ya, menyembunyikan misi dakwahnya. Ya. Jadi, kalau nggak ngapa-ngapain cuma label doang yaktumu imanahu, ya, maka dia harus banyak ngapa-ngapain, kusak-kusuk, ya, ya, kanan kiri, ya, yaktumu imanahu. Ya. Maka salah satu manuver dakwah daripada rajulun mu'minun min ali fir'aun ini adalah mengingatkan para pegawai di istana itu, karyawan istana itu dengan dakwah, wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad. Ya. Wahai kaumku, aku khawatirkan kalian saat menghadapi hari memanggil, hari saling manggil-manggil. Ya. Jadi kalau di sana al-munadi, ya, ya. Wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib. Ya. Yawma tuwalluna mudbirin. Ya. Maka siapapun akan berusaha mengikuti panggilan itu. Malakum minallahi min asim. Saat itu enggak ada yang bisa lepas dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Ya. Wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib. Ya. Ya, maka azan disebut juga panggilan, an-nida. Ya. Maka khususnya bagi kaum muslimin, ya, lebih cepat memenuhi panggilan azan itu, ya, maka insya Allah itu bisa terhitung, ya, terhitung sebuah amal soleh tersendiri yang memenuhi azan. Jadi tingkatannya itu ada yang sebelum dipanggil udah datang duluan, ada yang nunggu dipanggil baru datang, ada yang ya setelah menjelang qomat datang, ada yang setelah sholat datang. Semuanya memenuhi panggilan, cuma tingkatannya beda. Dan ada yang nggak mau memenuhi panggilan itu tanpa uzur syar'i. Badan sehat, ya, eh, kondisinya memungkinkan untuk memenuhi panggilan, ya nggak mau dipanggil. Ya. Maka sesi ini untuk memberi pelajaran bagi manusia. Ya. Nanti ada saatnya kalian harus menghadapi hari panggilan. Ya. Di hari panggilan itu manusia nggak bisa lagi nolak. Malakum minallahi min asim. Dia pasti saat itu menjadi orang yang akan memenuhi panggilan itu. Ya. Di dunia orang masih bisa, ya. Ada yang rajin, ada yang setengah rajin, ada yang sama sekali menolak. Ya. Maka siapa yang terbiasa dengan kesigapan dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Maka itu
insya Allah akan menjadi lebih aman ya saat dia menghadapi panggil. Ya. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq. Ya. Pada hari itu semua manusia akan mendengar panggilan itu. Ya. Diistilahkan dengan sayhah karena begitu keras suaranya, begitu jelas. Ya. Dan itu pasti terjadi, nggak diragukan lagi. Ya. Dzalika yaumul khuruj. Disitulah manusia ya, pasti akan datang memenuhi panggilan itu. Ya. Jadi ibu harus mengingat kembali ayat yang ke-11 ya. Ya. Jadi 11 ayatnya rizqan lil ibadi wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Ya. Di ayat yang terakhir juga dengan diulang lagi kata khuruj 42 ya. Dzalika yaumul khuruj. Ya. Ya. Dalam istilah bahasa Arab, ya, sastra bahasa Arab, ini disebut dengan jinas. Ya. Jinas itu sebuah kata yang sama tapi maksudnya berbeda. Ya. Tujuannya sama. Ya. Kata yang sama, sama-sama khuruj. Khuruj artinya keluar. Kharaja yakhruju khurujan. Ya. Tapi di ayat 11 khuruj dalam arti apa? Ya, tanaman. Ya. Bahwa ketika hujan turun, ya, maka semua tumbuh-tumbuhan itu baik yang dirawat, baik yang dirawat, diinginkan tumbuh dengan baik, ya, ibu-ibu yang suka eh, dengan tanaman hias, ya, ya, maka hujan itu mem- menyuburkan pohon-pohon itu sehingga khuruj, ya, yang tadinya tidak lebat, daunnya menjadi lebat, ya, yang tadinya belum bertunas jadi bertunas, itu namanya khuruj, ya. Bahkan terkadang ya termasuk yang nggak diharapkan ada gulmanya, ya, rumput-rumput kecil ya yang kadang mengganggu kesuburan tanaman hias kita. Jadi yang satu khuruj di ayat 11 menggambarkan kondisi tanah yang selalu disiram dengan air. Pasti akan ada tumbuh-tumbuh. Khuruj di akhir ayat ya, di ayat 42 ya maknanya lain. Maknanya bagaimana saat ada panggilan itu manusia semua akan bangkit. Ya, ya. Susah deh kalau diartikan hari keluar ya. Khoroja kan keluar artinya. Itulah hari keluar. Wah, gimana? Ya, maksudnya hari berbangkit. Ya. Alangkah banyaknya dalam Al-Quran ya seperti itu ya. Ya. Apakah wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Sama-sama ada kata sa'ah ya. Yang satu sa'ah berarti hari kiamat, yang satu sa'ah waktu. Ya. Jadi digunakan kata yang sama, tapi maksudnya berbeda, ya. Eh, Terjemahannya maksudnya berbeda, tapi tujuannya sama. Tujuannya sama, ya. Sebagaimana pengertiannya jadi apa? Sebagaimana pohon itu atau tanah itu kalau sudah kena air, ya, mau dilarang, mau di apa, pasti tumbuh. Mau dikehendaki, nggak dikehendaki, pasti akan tumbuh tanam-tanam.
Maka berbangkitnya manusia itu harus dipahami sepasti tanah yang mendapat ya, ya, tanah yang mendapat siraman air, kemudian tumbuhlah pepohonan yang ada. Ya. Begitu memahami maksud kata khuruj ini. Ya. Berarti ini bentuk kasih sayang Allah agar jangan ada manusia yang sampai nggak percaya ya, terhadap hari kebangkitan, sehingga digunakan pendekatan kondisi lingkungannya. Ya. Setiap kita pasti melihat ya, tanah yang disiram, baik siram hujan atau kita sendiri yang menyiram. Ya. Pasti ada khuruj, ada pohon-pohonan yang tumbuh. Ya, ya begitulah kondisi manusia saat hari kebangkitan. Ya. Ketika mereka sudah mendengar suara panggilan itu, ya, yang pasti terjadi itulah yaumul khuruj. Ya. Memang khuruj itu berarti kan menunjukkan perpindahan sesuatu dari tempat yang lain. Ya. Ibarat benih itu tadinya di dalam tanah, karena dikasih air muncul dia jadi tunas, jadi daun. Ya, begitu juga manusia disebut khuruj karena mungkin saat ini tersembunyi, apakah di dalam laut, apakah di goa-goa ya seperti di Sulawesi itu ya, apakah harus dibakar ya, entah kalau sudah dibakar itu ya, di mana wujud manusia itu ya. Ya, di mana dikatakan manusia itu semua hancur kecuali Rasulullah mengatakan ajabud dzambi ya. Ajabu adzambi. Apa itu ajabud dzambi? Ajabud dzambi adalah tulang ekornya. Ya. Dari tulang ekor itulah Allah Maha Kuasa menghidupkan manusia seutuhnya. Ya. Dan Allah logikakan kalau menurut kamu itu aneh. Maka Allah katakan wa huwallazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Ya. Siapa yang baca makturat pasti akrab dengan ayat ini. Bagi Allah membangkitkan manusia itu sangat-sangat mudah karena dia yang memulai ya. Dia yang mulai menciptakan, maka otomatis lebih mudah bagi dia untuk menghidupkan kembali. Udah pernah ada ya. Walladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Ya. Walahul mathalul a'la fis samawati wa huwal azizul hakim. Ya. Maka fenomena ini agar menumbuhkan satu keyakinan Allah yang maha menghidupkan dan mematikan. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Ya. Kita pernah belajar ayat seperti ini di suratul Hadid. Ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Hak menghidupkan, mematikan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ya peristiwa-peristiwa ini lahir, ini meninggal, ini lahir, ini meninggal, ya itu semua sudah ada catatannya. Ya. Kesedihan manusia terhadap peristiwa ini cukup sebagai peristiwa perpisahan. Ya namanya berpisah, siapa sih nggak sedih? Pisah dengan orang-orang yang dicintainya. Ya. Jadi sedihnya orang beriman terhadap kematian, ya itu lebih karena
perpisahannya, bukan karena kematian itu sendiri. Ya. Kenapa sih Allah eh, dengan cepat memanggilnya? Nggak bisa begitu. Ya. Karena itu menjadi hak prerogatif Allah. Ya. Coba dia nggak pergi, coba dia jangan naik kereta, mungkin dia aman. Ya. Jadi nyalain-nyalain itu nggak boleh. La taqulu laula, ya. Jangan suka mengatakan coba begini, coba jangan begitu. Karena itu akan hanya menjadi alat bagi setan untuk membuat manusia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di ayat ini nuhyi wa numit, supaya manusia beriman dengan Al-Quran. Supaya manusia, ya, beriman dengan penjelasan-penjelasan Allah tentang hari akhirat. Ya. Karena di ayat lain begitu banyak manusia yang nggak bisa menerima ayat-ayat tentang penjelasan-penjelasan Al-Quran dan Rasulullah tentang hari kiamat. Maka diingatkan, ya, peran Allah yang yuhyi wa yumit. Di surat Al-Hadid, yuhyi wa yumit dalam rangka agar manusia bersabar terhadap perpisahan dengan orang-orang yang dicintainya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Itu semua sudah ada, ya, blueprintnya istilahnya. Ya. Fulan tanggal sekian, fulan tahun sekian, itu semua ada. Ya. Sehingga, ya, karena semua sudah ada catatannya, nggak boleh sedih yang berlebihan. Likai la ta'saw ala ma fatakum. Kalau yang belum meninggal nggak boleh bangga. Wala tafrahu bima atakum. Ya. Nggak boleh bangga. Saya ini udah 70 masih sehat itu, ya. Dia baru juga 50 udah meninggal. Ya. Tidak boleh manusia berpikiran seperti itu. Apalagi mengungkapkan, apalagi melecehkan orang lain. Ya. Seakan-akan dirinya lebih hebat dari orang lain. Ya. Istilah lain yuhyi wa yumit dengan mengistilahkan yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ya. Apa kaitannya ketika orang membaca qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha', ya. Kemudian dilanjut dengan yukhrijul hayya minal mayyit. Ya. Sebetulnya secara hadis, ya, anjuran membaca qulillahumma malikal mulk titik sampai akhir ayat aja. Ya. Tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yukhrijul hayya minal mayyit gak ada, ya. Tapi sebagai sebuah istihad zikir, istihad baca Quran, ya, baik-baik aja, ya. Nggak ada yang perlu diingkari, ya. Ini mana dalilnya harus selalu membaca ini, ya. Siapa yang tahu fikrah beliau kenapa kita baca ayat ini, insya Allah bisa memaklumi, ya. Jadi setelah 1924, di mana sistem, kehidupan Islam dihancurkan dengan hilangnya khilafah Islamiyah, ya, berarti habis sudah kekuatan kaum muslimin di atas bumi ini. Ya. 1928, ya, seorang ulama berusaha meloncengkan, ya, kami yakin bahwa sistem ini suatu saat akan hidup lagi. Ya. Bukan sekedar ngomong, dia merintis. Dia lakukan sedikit demi sedikit mentarbiyah umat karena memang umatnya betul-betul
menjadi awam terhadap fikrah ini. Ya. Sehingga ketika beliau menjelaskan Islam itu apa, ya, maka dari awal dia katakan Islam itu dinun wa daulah. Ya. Ya. Dan seterusnya, ya, karena beliau paham betul ketika umat seterusnya begini, ya gimana bisa hidup dengan baik. Ya. Maka beliau sering menjadikan doanya dengan tawassul ayat ini dalam rangka supaya Allah mengembalikan kembali tawassulnya pakai ayat ini. Dan tawassul dengan ayat ini masyru' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Ya. Dan Rasulullah menggunakan ayat ini bahkan untuk para sahabat yang punya hutang. Ya. Dan punya hutang aja pakai tawassul ini. Ya. Coba googling doa agar Allah menolong kita melunasi hutang kita pakai ayat ini. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Masalah kecil aja pakai ini. Apalagi masalah besar. Bagaimana Allah menghidupkan ya, kembali sistem Islam dalam kehidupan umat manusia ini. Ya. Maka beliau mengajak kita untuk merenungi ayat ini. Yukhrijul hayya minal mayyit. Bukankah kehidupan ini ya hari ini fulan lahir, hari ini fulan meninggal, ya kita aja terus nggak selesai-selesai. Ya, maka beliau ingin memberi harapan hari ini kaum muslimin nggak punya ya nggak punya sistem, nggak punya kepemimpinan sentral, ya maka suatu saat pasti juga akan punya lagi. Sebagaimana kehidupan dan kematian silih berganti. Begitu juga kekuasaan. Ya. Saat ini umat Islam tidak punya, suatu saat pasti punya lagi. Ya. Yang penting Allah melihat ya mana manusia-manusia yang sedang merintis terhadap ini. Ya. Narasi lain istilahnya dengan watilkal ayyam nudawiluha ya bainan nas. Ya. Maka beliau pun beroptimis dengan ayat ini yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ya. Di ayat lain nahnu nuhyi wa numit digunakan untuk memberi semangat ya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aneh kalau ada manusia tidak mau berjihad hanya karena ya gimana nanti kalau mati ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ya di 156 surat Ali Imran ya. Allah ingatkan agar orang beriman itu jangan menjadi seperti orang munafik. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Ya. Kafaru di ayat 156 di sini maksudnya kaum munafikin. Ya. Wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzza law kanu indana ma matu. Ya. Dia berpikir kematian itu bisa dicegah kalau diam aja di rumah. Insya Allah kamu hidup terus. Jangan berjihad, insya Allah kamu hidup terus. Ya. Di ayat sebelumnya 154 Ali Imran Allah katakan Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Kalau mati itu datang kamu tiduran juga mati. Ya. Makanya Khalid bin Walid ketika meninggal dunia dia minta kepada masyarakat, masyarakat, ambil pelajaran dari saya ini. Ya, saya ini ikut perang ratusan kali. Lihatlah badan saya ini semua ada bekas luka. Ya, tapi akhirnya saya matinya normal-normal aja katanya. Ya, ya, sungguh pengecut orang tidak mau berjihad katanya hanya karena takut mati. Ya.
Maka Allah tutup, wallahu yuhyi wa yumit. Wallahu bima ta'maluna basir. Ya. Ya, jadi kata Allah yuhyi wa yumit dalam Al-Quran memiliki banyak tema ya. Ya. Di surat Qaf temanya tentang ya, jangan sampai kamu nggak percaya dengan hari kiamat, hari kebangkitan hanya karena kamu nggak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya yang yuhyi wa yumit. Ya. Maka di hari eh, kebangkitan itu termasuk yang akan terjadi adalah yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a. Ya. Bumi itu terbelah ya, yang kemudian membangkitkan manusia di mana manusia itu akan bergegas ya. Ya, ini salah satu cara Allah ingin menunjukkan ya, wahai manusia, kalau kamu nggak bergegas memenuhi panggilan Allah, wabil khusus adzan, nanti di akhirat Allah paksa kamu pasti menjadi orang yang bergegas memenuhi panggilan Allah. Ya. Cuma yang sudah terlatih dunia, ya, ya ada adzan, ya, dia penuhi panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka di sana bergegas, tapi insya Allah bergegasnya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tanpa rasa takut, tanpa sedih, dia sudah diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaminan balasan. Ya. Dan bagi Allah mengumpulkan manusia itu suatu hal yang sangat mudah. Dzalika hasyrun alaina yasir. Di surat Al-Qamar suasananya juga dijelaskan. Yauma yakhrujuna minal ajdati sira'a. Ya, ya. Dzalika hasyr apa di surat Al-Qamar ya. Khusya'an absaruhum yauma yakhrujuna minal ajdati ka'annahum ya jaradum muntashir. Ya. Mereka keluar dari tempat-tempat kematiannya. Ya. Jadi ada istilah kubur, ada tempat kematian. Kalau kubur jelas di dalam tanah. Tapi tempat kematian macam-macam. Ya. Jadi ketika manusia diungkapkan dengan tempat kematiannya digunakan istilah ajdad. Ya. Ka'annahum jarabdun muntashir. Karena ketakutan maka manusia itu bingung kayak belalang yang sedang bertebaran. Ya. Muhtain, mereka bergegas ya menuju pemanggil-pemanggil itu. Orang-orang kafir itu akan mengatakan hadza yaumun asir ya. Inilah hari yang sulit, inilah hari yang sulit ya. Ataupun juga di surat Al-Ma'arij di ayat 43 Allah katakan yauma yakhrujuna minal ajdati sira'a. Ya. Pada hari manusia dibangkitkan keluar dari tempat kematiannya itu akan bergegas menuju panggilan. Ya. Dan ketika tadi saya katakan suasana itu sangat mengingatkan manusia saat di alam dunia. Ya. Kalau Allah katakan bergegasnya itu seperti semangatnya orang-orang kafir itu ketika mendatangi berhala-berhalanya. Ya. Ka'annahum ila nusubi yufidun. Maka siapa yang bergegasnya itu karena dipaksa oleh Allah. Ya, istilahnya dulu aja untuk syirik semangat ya. Ya, sekarang kamu juga akan saya paksa semangat juga di dalam memenuhi panggilan ini, tapi bagaimana kondisi hatinya? Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Ya. Tapi dalam kondisi mata yang tertunduk ketakutan, ya, merasa hina, ya,
itulah hari yang pasti terjadi sesuai dengan penjelasan ayat ini. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Maka untuk semua penjelasan ini Allah mengajarkan kepada Rasulullah dan kita semua yang mengikuti Rasulullah bersabarlah terhadap dakwah ini. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Manusia pasti kalau sudah atas nama dakwah bawaannya ingin komen aja. Ya. Sekolah demi dakwah, menikah demi dakwah. Atas nama dakwah semua kan ya. Ya. Lembaga pendidikannya demi dakwah semua untuk dakwah. Maka wajar kalau ada apa-apa dakwahnya dikomenin. Ya. Ya. Katanya partai bersih, tapi kok begini? Katanya partai bersih, tapi kok begitu? Ya. Padahal ya alangkah bedanya dakwah yang kita lakukan secara kualitas maksudnya ya, bukan secara misi. Alangkah bedanya kualitas dakwah kita di zaman Rasulullah dan sekarang. Walaupun kita masih optimis, betul dakwah kita nggak ada apa-apanya dengan dakwah Rasulullah kualitasnya. Kalau yang di Rasulullah sebaik itu, ia harus mengalami ya kulun, ya diomongin oleh manusia. Nah, bagaimana dengan sekarang? Ya, diomongin oknumnya melakukan ini, diomongin oknumnya melakukan itu. Ya udahlah, ya. Ya, maka jangan sampai omongan orang itu membuat para aktivis dakwah itu kemudian ragu apa menghentikan dakwahnya terus jalan aja. Ya. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami tahu apa yang mereka katakan itu. Tujuannya apa? Ya. Ada yang sekedar mengkritik, ada yang sekedar membenci, ada yang karena komennya itu membuat dia lebih berjanji lagi untuk tidak mau mengikuti para aktivis dakwah ini. Ya. Ya. Padahal yang lain dengan kesalahan yang jauh lebih besar malah diikuti. Ini yang dakwah betul ada kesalahan. Ya. Ya. Tapi sudah membuat sebagian orang nggak bakalan saya mau ikut-ikut mereka, mendukung mereka. Ya. Karena memang begitulah sunatul dakwah. Ya. Kalau katakan wa ma anta alaihim bijabbar. Memang dalam dakwah itu manusia nggak bisa maksa-maksa. Ya. Dalam dakwah itu manusia hanya bisa berharap kesadaran umat. Ayo dong ikut saya. Ya. Ya. Memang kami ini insya Allah partai bersih, peduli. Itu doa. Kalau masih ada kurang-kurang ya mohon maaf. Ya. Bukan untuk mengatakan kami partai malaikat. Itu komitmen kami untuk bersih. Ya. Sehingga ya kita di apa di disuruh ayo semuanya berusaha untuk menciptakan apa yang disebut dengan zero cash ya. Ya, jangan ada kasus ya nggak mungkin lah berusaha boleh ya ada aja kasus begini kasus begitu ya ya kemudian kamu nggak bisa kemudian membuat manusia itu ya harus tetap ikut dakwah ini wa ma anta alaihim bijabbar. Dakwah ini hanya bisa memberi penjelasan tentang Al-Quran bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ya. Jadi tidak mungkin dakwah ini dijauhkan dari Al-Quran umat manusia. Itu sebaliknya menggunakan Al-Quran harus ya, lebih banyak lagi. Ya. Dicita-citakan harus ada apa istilahnya pengarus utamaan Al-Quran. Arus Quran ini harus lebih kencang lagi ya.
Bagaimana Al-Quran ini semakin menjadi sesuatu yang aksiomatik buat umat, ya. Dan tidak mungkin terjadi sebuah badahiyatul Quran, Al-Quran aksiomatik, kecuali kalau arus pengenalan Al-Quran terhadap umat ini harus betul-betul kuat, harus kencang sekali, ya. Ya, siapa tahu kita bertemu dengan orang yang, ya, Fadzakir bil Qur'ani man yakhaf. Sudah ada rasa takut, ya, terhadap Allah, terhadap penjelasan Allah sehingga cepat nyambung. Ya. Ataupun bertemu dengan orang yang berproses rasa takutnya kepada Allah. Ya. Mungkin ke 10 kali belum takut. Setelah 20 kali baru takut kepada Allah. May yakhafu wa'id. Ya. Bisa terjadi seperti itu. Ya. Auto Ataupun bertemu dengan orang yang benci dengan Al-Quran. Tapi kalau kamu ingatkan terus, tidak mustahil bisa berubah kebencian. Karena kita yakin bahwa Al-Quran ini punya nilai atau punya keunggulan mukjizat, suatu yang luar biasa, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan, yang akan dirasakan oleh manusia. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.